Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di kajian online Magnet Rezeki Sikapura, KOMR Sikapura. Alhamdulillah sudah hadir 22 orang di ruang Zoom meeting kita ini. Boleh di absen dari mana aja, ini yang udah hadir. Terima kasih sudah hadir di malam hari ini. Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak. Hari ini hari Senin di tanggal 19 September 2022. Ini di mana hari yang Allah titipkan untuk kita semua, untuk kita sama-sama isi dengan belajar ilmu Magnet Rezeki. Hari ini kita akan ditemani oleh Ibu Tiara Nur Ulfah, CTMR, salah satu CTMR dari Korwil Sikapura. Apa itu Sikapura? Sikapura, Bekasi, Karawang, dan Purwakarta. Baik, sebelum kita mulai, mari kita berdoa bersama. Kita niatkan untuk belajar pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah ridhoi langkah kita untuk sama-sama belajar ilmu ajaib. Kita niatkan yang sudah pernah tahu ilmunya, kita kosongkan gelasnya, kita niatkan untuk mencas kembali ilmu ini. Mudah-mudahan dengan belajar bersama di ruang Zoom meeting ini, kita semua diberkahi oleh Allah, dimudahkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya. Tak lupa kita doakan juga kedua orang tua kita. Mudah-mudahan Allah muliakan dan bahagiakan kedua orang tua kita dan ampuni seluruh dosa-dosanya. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, sudah ada 24 orang. Saya absen dulu nih di partisipan. Ada Aib Saiful Amin, Pak Aib Saiful Amin, ada Pak Bambang, ada Dokter Krisanti. Oh, terima kasih Dokter. Ini Ketua MR Peduli. Sudah membersamai kami. Ada Pak Tumijan, ada Ibu Dewi Nur Ainingsih, ada Ibu Eha, ada Ibu Elvira, ada lagi Ibu Gina. Malam kemarin Ibu Gina ada lagi ya Ibu Herni, ada Bapak Kaju. Luar biasa Pak Kaju ini, nggak pernah absen untuk belajar. Ada Ibu Martina, Ibu Mazia, Ibu Vivit, Ibu Resi, Ibu Reti Karawang. Resi sama Reti beda T aja ya. Ada Bapak Ervan, keren ini Ervan, gaul sekali. Ada Ibu Suryati, ini Ibu, ini
yang mau ngasih materi sama kita semua, Bapak Ibu semua. Ibu Tiara Nur Ulfa, ada Ibu Tini, ada Ibu Tintin Kartini Purwakarta. Woi, dahsyat Purwakarta. Ada Ibu Tuti dan Galaxy A71. Wih, keren HP-nya. Ada Ibu Tati. Oke, sepertinya kita sudah ada 26 peserta di ruang Zoom meeting ini, sudah siap belajar semua sepertinya. Oh, ada Tumijan, nggak ada suaranya bos loh. Kenapa ya? Oh, nggak ada suaranya. Ini sudah sebentar saya agak besarkan. Ya, dan mudah-mudahan udah ada ya. Ini udah hampir 90% suaranya. Suaranya endut-endutan. Oh. Gimana ini? Sebentar. Kita setting. Mudah-mudahan suaranya bagus. Oke, siap. Mudah-mudahan udah bagus suaranya. Baik, Bapak Ibu semuanya, kita mulai saja KOMR malam ini, kajian online Magnet Rezeki bersama Ibu Tiara Nur Ulfa. Oh, suaranya keren. Nanti saya sambil rubah ya suaranya. Terima kasih masukannya Bapak Ibu semua. Nanti saya rubah settingan suaranya. Kita panggilkan dulu Ibu Tiara Nur Ulfa. Silahkan Ibu Tiara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, Mana belum suaranya kelihatan. jelas? Ada suaranya Pak Mirdan? Ada, suaranya udah oke. Alhamdulillah. Layarnya luplap. Baik Bapak Ibu, sebelumnya tadi saya udah diperkenalkan sama Bapak Mirdan ya, saya Tiara, Certified Trainer Magnet Rezeki. Bapak Ibu, alhamdulillah terima kasih telah hadir di ruang Zoom ini. Kita bersama-sama belajar ya Bapak Ibu. Bukan saya berarti sudah ahli dalam keluarga bahagia ini, tapi alhamdulillah saya juga masih terus belajar, masih terus harus diingatkan, masih terus harus buka catatannya. Insya Allah kita bersama-sama ya Bapak Ibu untuk menuju keluarga bahagia dan keluarga ajaib. Ya Bapak Ibu. Ya. Alhamdulillah. Siap. Bapak Ibu, di sini tuh materinya belum bisa keluar ya. Pak Mirdan minta tolong. Oke, siap. Alhamdulillah Bapak Ibu ini dari berbagai kota ya. Dari Bekasi, dari Karawang. Enggak keluar. Ya. Nama saja tuh gini. Di begini, di sini. Tadi kira kue yang apa nanti dicolek. Apa ya? Kira Oh tadi maaf. Jadi Bapak Ibu, ini saya kasih judul resep keluarga bahagia.
Nah, di bawahnya ini tidak terbaca ya Bapak Ibu. Tadi saya udah edit juga, tapi alhamdulillahnya dahsyatnya juga masih tetap belum tidak terbaca. Tapi di sini saya tulis kuncinya adalah dipraktekkan. Bapak Ibu siap mempraktekkan resepnya? Kalau siap, boleh ketik di kolom komentar. Nah, Bapak Ibu, tadi sebelum saya masuk ke materi, Bapak Ibu ya, di slide sebelumnya itu ada foto saya, suami, dan anak. Terlihat sangat bahagia ya Bapak Ibu, bersama keluarga, jalan-jalan gitu. Tapi ternyata Bapak Ibu di balik foto itu, untuk bahagia itu perlu diperjuangkan. Tidak hanya diucapkan ingin bahagia, tapi perlu dipraktekkan dan perlu diperjuangkan. Insya Allah siap, Teh Tiara. Insya Allah siap. Oke, next Pak. Karena udah banyak yang siap, kita next. Kita siap mempraktekkan. Lakinya doang di situ. Akhirnya banyak ibu-ibu pada. Apa arti keluarga? Menurut Bapak Ibu, keluarga itu apa sih? Bahagia itu apa sih? Karena kita pasti punya persepsi beda-beda ya tentang arti keluarga, tentang bahagia itu sendiri. Coba boleh diramaikan di kolom komentarnya. Menurut Bapak Ibu, apa sih arti bahagia untuk Bapak Ibu? Kalau arti keluarga itu ya Bapak Ibu, keluarga itu adalah antara laki-laki dan perempuan disatukan dalam ikatan pernikahan, yaitu kalau di Islam itu akad nikah yang menghasilkan anak-anak hubungan darah atau adopsi dan hubungan darah. Nah, kalau misalnya keluarga itu dari istri, suami, anak, atau anak angkat yang sudah diadopsi secara syah, itu dinamakan keluarga. Bahagia sendiri itu apa? Oh, ada yang sudah jawab, Bu Pipit. Bahagia adalah ketenangan hati. Masya Allah, dahsyat, luar biasa. Ya, kalau bahagia itu biasanya relatif ya. Ada yang bilang mungkin segala keinginan kita yang dikabulkan Allah, terkabul, terus kita bisa jalan-jalan bersama keluarga hidup dengan tentram gitu. Nah, dalam hidup saya sendiri, arti bahagia itu adalah, betul, saya setuju dengan Bu Pipit, hati yang tenang, hati yang nyaman ketika kita menerima sebuah kebahagiaan atau sebuah persoalan. Karena kebahagiaan pun kita terima tidak boleh berlebihan juga. Misalnya kita terlalu bahagia, kalau terlalu bahagia itu berlebihan itu tidak baik. Karena segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik, Bapak Ibu ya. Di sini pun ada definisinya, Bapak Ibu. Alhamdulillahnya juga tidak terbaca. Jadi kita next lagi. Lagi Pak Mirdan. Oke. Bapak Ibu, dalam surat Ar-Rum yang biasa kita baca di surat undangan, itu Allah Allah menceritakan, Allah menyampaikan untuk keluarga hidup dengan sakinah mawadah. Ya, saya baca isinya dari Ar-Rum, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan jadikannya di antara rasa kasih sayang. Nah, sakinah mawadah itu sendiri yaitu termasuk ke dalam hidup keluarga yang bahagia. Tujuannya dan hidupnya itu harus sakinah mawadah warohmah. Sebenarnya apa sih arti sakinah mawadah warohmah itu? Kan kita sering ya bilang Bapak Ibu sakinah, semoga sakinah mawadah warohmah. Coba Bapak Ibu sebenarnya apa sih arti dari sakinah mawadah itu sendiri?
sakinah apa ya sakinah itu? Nah, sakinah itu dalam surat Ar-Rum itu ternyata artinya tentram atau tenang. Jadi sakinah itu tentram, mawadah itu cinta yang membara atau di dalamnya ada cinta yang menggebu-gebu di dalamnya, yang ada hasrat di dalamnya. Nah, ini kemungkinan tidak akan bertahan selamanya ya Bapak Ibu. Mungkin ketika awal-awal pernikahan ini sangat menggebu-gebu, cinta yang sangat menggebu-gebu itu di dalamnya itu ada jadi suami istri itu harus terlihat menarik gitu di depan istri, di depan suami harus terlihat menarik, begitupun sebaliknya. Itu mawadah isinya. Nah, kalau warohmah ini adalah cinta yang dewasa, cinta yang mendalam, penuh kasih sayang, kadang-kadang tidak ada rasa menggebunya. Jadi cinta yang tidak berhasrat itu warohmah. Nah, kenapa pernikahan itu harus ada sakinah, mawadah, warohmah? Karena sakinah ketentraman itu penting buat sebuah keluarga, dan mawadah itu pun penting karena di antara kasih sayang itu diperlukan mawadah. Nah, warohmah itu semakin kita bertambah usia, semakin kita menikah, semakin lama, warohmah itu harus terjalin Bapak Ibu ya, karena mawadahnya kadang-kadang dikesampingkan kalau udah usia usia lebih lanjut ya Bapak Ibu ya. Nah, next selanjutnya. Ih, jangan diem. Pak Mirdan, next Pak Mirdan. Ini masih surat Ar-Rum, boleh di next lagi. Ya, tadi keluarga bahagia itu perlu sakinah, mawadah, warohmah. Nah, gimana sih kita untuk jadi keluarga sakinah, mawadah itu perlu proses dan perlu cara-cara dan perlu ilmunya. Coba kita bahas bagaimana caranya kita untuk menuju ini ya Bapak Ibu ya. Boleh next Pak Mirdan. Oke. Waalaikumsalam. Bagaimana caranya untuk jadi keluarga bahagia dan sakinah, mawadah, warohmah? Next, Pak Mirdan. Untuk jadi keluarga bahagia, ini untuk jadi keluarga bahagia itu ini di bawah sini kebetulan juga tidak terlihat Bapak Ibu. Jadi untuk menjadi keluarga bahagia dan menciptakan anak-anak yang bahagia pula, karena pondasi anak-anak adalah dari keluarganya, pertama dari ibu dan ayahnya. Yang pertama adalah adanya apresiasi, saling menghargai atau saling mengakui. Dan ini akan melahirkan kasih sayang. Jadi istri, suami, anak, jadi kita harus saling memberi apresiasi atau saling menghargai untuk suami, istri kepada suami, suami kepada istri, begitupun kita kepada anak-anak. Misalnya, contohnya, suami ngasih uang belanja bulanan, ya. Ngasih uang belanja bulanan, sebenarnya suami ngasih belanja bulanan ke istri adalah kewajibannya. Betul Bapak Ibu? Nah, tapi kita sebagai istri jangan cuma biarin ini kewajiban beliau untuk kasih nafkah sama saya, ya udah pas diterima awal bulan atau pas terima gajian ya kita terima gitu aja. Padahal Bapak Ibu, seandainya Bapak Ibu mengucapkan terima kasih kepada suami kita masing-masing, itu kebahagiaan akan muncul pada diri suami dan merasa dihargai. Jadi rasa bahagia suami itu akan menjadi rezeki buat kita. Ya, kalau misalnya di magnet rezeki itu kita berarti merawat terumbu karang kita. Terumbu karang adalah wadah atau tempat di mana rezeki kita akan datang dari situ. Nah, kita gimana harus merawat terumbu karang kita? Yaitu ketika suami kasih uang sama kita bilang, Masya Allah, ayah,
makasih ya uangnya, makasih ya transferannya gitu kan. Walaupun misalnya transferannya sama biaya sebulan-bulannya itu nggak cukup misalnya gitu, tapi tetap kita harus apresiasi, kita harus berikan terima kasih agar hatinya senang. Nah, untuk pembicaraan selanjutnya dibicarakan nanti selanjutnya setelah kita memberikan apresiasi sama suami kita. Begitupun suami, misalnya istri sudah masak rutin setiap hari, ya makan gitu aja gitu kan. Sebaiknya suami juga ada apresiasi terhadap istri. Mama, makasih ya makanannya enak walaupun asin dikit misalnya gitu. Mama, sekarang mama cantik banget ya, padahal bau asem, belum mandi gitu kan. Jadi si istri tuh lebih bahagia. Sepertinya di sini ada berbohong sedikit demi kebahagiaan istri, itu mungkin diperbolehkan ya. Tapi kalau berbohong yang lain itu nggak boleh ya. Jadi gitu Bapak Ibu, coba praktekkan di rumah untuk saling mengapresiasi suaminya atau istrinya. Oh, mungkin awal-awal malu atau gengsi. Nanti suami saya jadinya gimana, atau nanti saya gengsi nggak biasa gitu. Tapi coba pelan-pelan kita berusaha merubah sesuatu yang tidak biasa kita kerjakan, itu rasanya sangat menyenangkan Bapak Ibu. Ya, coba siap untuk mempraktekkan yang ilmu pertama, Bapak Ibu. Coba, saya pengen tahu siapa yang siap mempraktekannya. Mau kelapa nggak? Di komen. Siap, Masya Allah, Bu Gina, Bu Pipit siap, Insya Allah. Kita semangat ya. Awalnya pun saya sama Bapak Ibu melakukan hal itu kaku atau malu gitu. Tapi setelah melaksanakan yang pertama, yang kedua, yang ketiga, akhirnya jadi terbiasa. Melihat senyum suami setelah kita melakukan itu gitu. Kok saya jadi ikut bahagia ya. Jadi hari-hari tuh rindunya tuh tambah gitu sama suami. Dan suami pun gitu ya, jangan gengsi memuji istrinya. Kalau mama sekarang lebih langsing atau seksi gimana, padahal mah ya timbangan nganang terus, nggak mudah itu untuk kiring. Terus ke anak kita juga perlu Bapak Ibu diapresiasi. Seperti misalnya anaknya bangun pagi lebih awal gitu kan. Padahal itu yang kita biasa suruh ya. Ayo bangun lebih pagi, dan besoknya misalnya dia lebih awal tapi belum sesuai target misalnya. Tetap kita apresiasi. Oh, kakak bangunnya sekarang lebih pagi ya, luar biasa, kakak hebat. Besok lebih awal lagi ya, kita tambahin 5 menit lagi ya gitu. Seperti anak tuh akan bahagia. Nah, pagi-pagi itu Bapak Ibu kalau melihat anak tersenyum, itu untuk menjalani hari-harinya tuh akan lebih bahagia daripada kita misalnya ya, saya sendiri pribadi gitu kan. Kalau misalnya ngebangunin anak tuh nggak mudah, dan setiap pagi tuh pasti aja ada sesuatu drama di awal pagi itu. Dan akhirnya itu membuat kita melalui hari-harinya itu jadinya kepala nggak nyaman gitu ya. Tapi beda kalau misalnya diawali dengan senyuman. Suami istri saling membahagiakan, anak-anaknya pun kita menerapkan ke anak gitu, saling membahagiakan. Nah, next Pak Mirdan. Dan tadi yang pertama apresiasi ya Bapak Ibu, kita praktekkan di rumah apresiasi. Dan sekarang yang kedua, boleh Bapak Mirdan pindah next. Nah, yang kedua, kelihatan nggak Bapak Ibu kalau dari Bapak Ibu nih tulisannya? Luar biasa ya. Oke, yang kedua itu komunikasi positif. Yang kedua adalah komunikasi positif. Komunikasi positif itu obrolan yang menghasilkan manfaat dan saling tersampaikan maksud yang ingin kita sampaikan. Jadi obrolannya tuh menghasilkan manfaat gitu, bukan hanya sekedar canda gurau, tapi kita harus ada waktu saat
kita keluarga ngumpul bersama, terus mengobrol atau membicarakan sesuatu yang betul-betul bermanfaat dan maksud yang kita inginkan, suami yang kita inginkan atau apa yang anak inginkan tersampaikan dan kita menjadi tahu. Jangan sampai kita main kode-kode Bapak Ibu. Kalau main kode-kode itu kan pemikiran kita sama pemikiran orang lain itu belum tentu sama ya. Mungkin kita udah hidup puluhan tahun atau belasan tahun dengan suami kita. Tapi isi kepala kita dengan isi kepala suami, isi kepala anak itu pasti akan berbeda gitu. Jadi jangan pakai kode-kode misalnya ke suami, itu ya lucu ya Pak, ini ya lucu ya Pak gitu. Tapi suami itu sebenarnya ada yang tidak paham dengan kode-kode itu dan kita akhirnya nanti kalau suami nggak paham tuh, kok punya suami nggak peka banget sih, kok punya suami nggak perhatian banget sih. Padahal suami itu tidak paham apa kode-kode kita. Nah, jadi suami pun sama istrinya. Misalnya ini 17 tahun ke atas misalnya ya, kode-kode nih sama istrinya. Terus kodenya istrinya nggak paham gitu apa maksud suaminya. Terus akhirnya suaminya ngegerumut sendiri. Gimana sih si mama nggak ngerti-ngerti gitu kan. Padahal memang istrinya tidak mengerti. Jadi sampaikan kepada istri, sampaikan kepada suami apa yang diinginkan suami, apa yang diinginkan istri, dan begitupun apa yang diinginkan anak. Menghasilkan suatu obrolan yang sangat bermanfaat gitu. Oke. Nah, caranya gimana sih ya komunikasi yang baik itu dengan suami, dengan istri, dengan anak, itu ada cara-caranya. Jadi yang pertama sebelum kita mengungkapkan apa yang ingin menjadi kehendak keinginan kita, yang pertama beri pujian dulu. Yang pertama beri pujian. Coba biasakan sebelum mengobrol atau mengumpul keluarga kita saling memuji. Gitu. Memuji atas prestasi anak di sekolah atau penampilan istri seperti tadi atau suami yang pulangnya lebih awal. Jadi saling memberikan saling memberikan pujian dulu. Jadi sebelum ngobrol kita harus bahagiain dulu hatinya gitu. Jangan pas lagi ngobrol tiba-tiba, "Pak, nih ada yang nagih, gimana mau ngobrol dengan nyaman gitu ya, tiba-tiba awal-awal langsung dikasih kalimat seperti itu, jadi enggak semangat lah ngobrolnya gitu. Jadi sebelum ngobrol kita kasih pujian dulu. Terus yang kedua, berbagi perasaan. Berbagi perasaan adalah hal yang wajib dalam hubungan suami istri, anak, dan keluarga. Ini berbagi perasaan, misalnya suami jadi pendengar yang baik buat istrinya, begitupun istri menjadi pendengar yang baik buat suaminya. Jadi jangan kalau misalnya suami mau cerita sesuatu, istri udah ngejas duluan atau memotong duluan. Apa sih? Gara-gara apa sih? Jadi nggak naik jabatan. Tuh. Atau ketika istrinya mau bercerita, Pak, kemarin gini, saya ini, terus suami langsung bilang, mama sih orangnya ngomongnya ceplos-ceplos. Jadi sebelum selesai udah dipotong. Jadi kalau misalnya pengen komunikasi nyambung dua sisi, jadi kita harus bisa menjadi pendengar yang baik buat istri kita, jadi pendengar yang baik buat suami kita. Jadi kita merasa nyaman ada di sisinya. Jangan sampai istri menahan sendiri apa yang jadi keluh kesahnya, begitupun suami tidak bisa bercerita. Kalau misalnya terjadi komunikasi yang tidak baik suami istri ini, di luar sana banyak perempuan-perempuan yang siap mendengarkan keluhan-keluhan suami kita. Gitupun di sana banyak laki-laki yang siap menerima keluhan-keluhan istri kita. Jadi jangan sampai istri merasa nyaman di luar atau suami merasa nyaman bercerita di luar. Itu sangat dihindari. Jadi kita harus sangat belajar menjadi pendengar yang baik buat suami atau buat istri kita.
Kecil. Begitupun untuk anak-anak kita. Zaman sekarang di luaran sana banyak yang tidak baik tapi berkedok baik, itu mempunyai tujuan-tujuan yang tidak baik, itu seperti di Facebook atau teman-teman yang di luar sana yang tidak baik. Setiap mendengarkan anak-anak kita keluhan mereka. Dan kita sebagai orang tua kadang-kadang ketika anak-anak kita berkeluh kesah, kita hanya bilang, kamu nih nakal, kamu nih bandel, gak nurut sama orang tua. Kadang-kadang seperti itu. Tapi mereka sebenarnya ada sesuatu yang ingin disampaikan kepada orang tuanya. Nah, disinilah peran orang tua, gimana kita harus menjadi seorang ibu atau bapak yang baik, seorang teman, seorang sahabat, di mana tempat mereka cerita, curhat, gitu. Jadi mereka tidak mencari orang di luar sana untuk menceritakan isi hatinya, keluh kesahnya, gitu. Kalau mereka sudah mencari di luaran sana, itu berbahaya, Bapak Ibu. Ya. Jadi itu, kita harus belajar untuk berbagi perasaan sama istri, sama suami, dan juga sama anak kita. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, ketika kita lagi sedang berkomunikasi, hindari kata-kata menyalahkan. Kalau misalnya lagi berkomunikasi, sedang membicarakan suatu persoalan, hindari saling menyalahkan. Karena persoalan itu datangnya dari saya merasa benar dan kamu yang salah. Persoalan itu berawal dari situ, Bapak Ibu. Saya benar, kamu salah. Nah, solusi itu sebaliknya. Saya salah, mungkin kamu yang benar. Jadi Bapak Ibu harus siap menerapkan kalimat itu. Kalau ingin solusinya solusi persoalan itu kita dapatkan. Jadi kita turunkan dulu garis kebenaran kita akui, kita yang salah, mungkin dia yang benar. Awalnya itu dulu. Jadi kalau misalnya mau ngobrol, hindari menyalahkan gara-gara bapak, gara-gara ibu, gara-gara anak, itu dihindari sama sekali. Itu karena kita mau cari solusi untuk menjadi keluarga yang bahagia, keluarga yang ajaib. Nah, yang keempat, diperbolehkan untuk kompromi. Ya, jadi untuk kompromi itu bukan hanya atasan dengan bawahan di pekerjaan ya Bapak Ibu ya. Di rumah juga harus diterapkan. Karena contoh awal penerapan untuk anak-anak nanti ketika mereka dewasa dan menerapkan di pekerjaannya itu berawal dari keluarga dulu. Kita harus membiasakan untuk kompromi. Ya, misalnya anak memilih sekolahnya. Dia, saya pengen sekolahnya di sini, tapi ayah ibunya tahu ini yang terbaik misalnya buat anaknya. Kamu harus di sini nih, udah nurut aja sama ayah, sama ibu. Kamu kan nggak tahu apa-apa. Jadi jangan seperti itu. Jadi persilakan dulu anak menyampaikan apa keinginannya, apa kehendaknya. Nah, tugas orang tua hanya mengarahkan. Nah, kalau di sekolah ini kemungkinannya seperti ini. Kalau di sekolah ini kemungkinannya seperti ini. Nanti kamu setelah lulus dari sini akan seperti ini, akan seperti ini. Dijelaskan dulu. Begitupun obrolan sama suami istri. Jadi meskipun suami di sini adalah kepala rumah tangga, ya, tapi yang tahu situasi di rumah tentang anak-anaknya itu adalah istri, adalah ibu. Jadi kompromi dulu atas segala sesuatu. Memang misalnya suami punya aturan yang klek misalnya ya di dalam keluarga, harus mengikuti aturan ayah. Tapi suami pun harus mendengarkan kenapa istri melakukan mengapa istri menginginkan seperti ini, mengapa anak menginginkan seperti ini. Jadi para ayah harus siap menampung dulu menampung dulu
apa yang diinginkan sama anak dan istri. Jadi kompromi di situ untuk mendapatkan solusi yang terbaik. Tuh. Nah, yang kelima adalah komitmen. Ya, yang kelima boleh Bapak Ibu sambil diketik. Tadi yang pertama apa, yang kedua biar diingat. Karena Bapak Ibu ilmu ini kita ikat, kemarin saya dengar dari Bu Oti, ilmu itu diikat oleh tulisan. Ya, saya langsung, oh iya betul ya, karena saya kalau misalnya ada pemateri, saya selalu nulis gitu, nulis cepat. Ternyata memang betul, ilmu itu diikat oleh tulisan dan siap untuk dipraktekkan. Ketika kita tidak ingat dengan ilmu itu, kita bisa lihat catatannya, gitu. Jadi udah kita ikat, gitu ya Bapak Ibu. Jadi tadi yang kelima itu komitmen Bapak Ibu. Setelah mengambil keputusan atau ketika dalam keluarga ada aturan yang disepakati, maka harus saling berkomitmen. Ya, jangan asal karena aku ibu gitu kan, nggak ngelihat ini anakku, nggak apa-apa lah, aku nggak mengikuti kemarin yang udah kita sepakati, tidak boleh begitu Bapak Ibu. Karena apa yang kita tanam, itulah yang kita tuai. Jadi kita tegas sama anak, tapi kita longgar dengan kita. Jangan seperti itu. Itu harus dihindari. Kalau misalnya kita ke anak, kamu harus sholat tepat waktu, kamu harus mengaji, tapi kita longgar sama kita. Masih bentar dulu deh, sinetronnya kagok gitu. Terus anak lihat, mamah aja gitu, kan? Masih mau sholat aja nunggu sinetronnya iklan dulu gitu kan. Jadi gimana dong kita komitmen sama anak kita sendiri aja tidak mengikuti aturan yang udah disepakati. Itu yang keenam, yaitu saling menjaga kepercayaan. Nah, penting sekali Bapak Ibu untuk saling menjaga kepercayaan ini. Karena kalau misalnya kita sekali aja mencederai kepercayaan ini, ya suami istri kayaknya kalau misalnya lingkaran itu ya, kalau misalnya sekali kepercayaannya ternodai gitu ya, itu bisa merenggang sedikit akhirnya untuk menyambungnya itu tidak mudah. Dan setelah disambung dilem, itu akan ada bekas lem, retakan itu Bapak Ibu. Nah, itu adalah kepercayaan yang tidak mungkin kembali karena ada bekas hilangnya kepercayaan. Yang ketujuh adalah kejujuran. Harus saling jujur antara suami dan istri, itu penting sekali kejujuran itu ya Bapak Ibu. Jadi terbuka, suami dan istri itu harus saling terbuka. Contohnya misalnya handphone. Kalau misalnya ada yang ditutup-tutupi, sebenarnya tidak ada yang ditutupi, tapi kita jadi merasa saling curiga gitu. Ada apa ya, padahal tidak ada apa-apa. Jadi penting untuk hubungan suami istri itu adalah kejujuran, sekecil apapun. Karena kan istri itu adalah pakaian suami adalah pakaian istri. Jadi gimana kita bisa saling melindungi? Padahal di diri kita belum tertanam rasa kepercayaan itu. Padahal suami tidak ada yang ditutupi, istri tidak ada yang ditutupi. Tapi seakan-akan ada yang ditutupi, merasa ada yang ditutupi. Nah, berarti itu belum terikat. Batinnya belum terikat, saling jujurnya belum terikat. Jadi berbagi perasaan tentang apapun itu penting untuk hubungan suami istri Bapak Ibu. Terus yang ke-8, keteguhan. Nah, keteguhan ini harus dimiliki untuk poin yang tadi, 5, 6, 7. Yang 5 itu adalah komitmen, terus yang ke-6 saling menjaga kepercayaan, yang ke-7 adalah kejujuran, yang ke-8 adalah diikat dengan keteguhan. Nah, keteguhan ini Bapak Ibu harus diminta dan dimohon kepada Allah. Karena keteguhan ini datangnya hanya dari Allah. Kadang-kadang manusia ya Bapak Ibu, saya pun kadang-kadang
udahlah nggak apa-apa, iman kan naik turun gitu kan. Ketika iman kita sedang turun, itu menjadi pembelaan untuk kita, nggak apa-apa deh, aku kan manusia biasa gitu. Sebenarnya itu dihindari. Ketika iman kita turun, kita harus mencari sesuatu yang bisa menaikkan iman itu. Jangan malah kita menjadi pembelaan, nggak apa-apa, kita manusia biasa kok, wajar imannya lagi turun, imannya lagi naik. Nggak, itu harus dihindari. Ketika kita merasa iman kita turun, kita harus cari apa nih yang bisa menaikkan iman kita menjadi up lagi. Tuh, seperti handphone Bapak Ibu. Sekarang Bapak Ibu misalnya handphone Bapak Ibu udah 10%. Apa dibiarkan gitu aja? Tentunya tidak ya Bapak Ibu ya. Pasti Bapak Ibu sibuk dong cari casan. Ke sana ke sini cari casan untuk mencharge itu handphone. Terus kenapa untuk iman kita tidak seperti itu gitu? Kenapa untuk hubungan rumah tangga ini kita tidak seperti itu? Kita tidak berusaha ketika baterai kita sedang turun. Kenapa kita tidak berusaha mencari sesuatu agar sinyalnya, agar baterainya itu full lagi gitu. Kita malah santai-santai aja, tenang-tenang aja. Kalau sekarang sih dibilangnya tim rebahan ya. Tim rebahan itu nggak boleh Bapak Ibu. Jadi kita harus mencari sesuatu yang agar baterai kita up gitu. Kadang-kadang jenuh ya, rumah tangga sudah sekian tahun kok gini-gini aja gitu, perekonomiannya masih gini-gini aja. Makanya dibutuhkan itu kebersamaan untuk mencari charge-nya agar hubungan rumah tangga kita up lagi gitu Bapak Ibu. Jadi keteguhan itu diminta kepada Allah setiap kita sholat, dan kita harus siap mencari chargernya untuk mencharge hubungan suami istri atau hubungan keluarga itu biar up lagi. Ya Bapak Ibu. Ngantuk nggak Bapak Ibu? Yang masih on, coba komentar. Komentarnya kayaknya sepi, takutnya masih pada tidur. Mana videonya pada ditutup lagi. Oke. Tadi yang ke-8 Bapak Ibu ya. Terus yang ke-9 adalah kesetaraan. Kesetaraan. Oh, apakah istri dengan suami harus setara? Oh, tidak Bapak Ibu. Oh, alhamdulillah masih ada yang jawab, semangat, alhamdulillah. Kesetaraan itu bukan berarti suami dengan istri setara. Tetap di rumah tangga itu tidak boleh ada dua pemimpin. Di sebuah negara pun tidak boleh ada dua pemimpin, tetap harus satu, yaitu kepala rumah tangganya adalah suami. Nah, istrinya itu manajer yang mengatur, yang dipercayakan sama suami. Dan kepalanya ini harus tahu semua persoalan yang ada di rumah tangga ini, suami harus tahu. Karena kalau nggak tahu gimana untuk menyelesaikan suatu persoalan yang tidak bisa diselesaikan oleh manajernya. Ini, mentang-mentang saya udah ngasih nafkah, saya tugasnya sudah tersampaikan gitu. Padahal istri nih ngurus anak misalnya 4, 5, Masya Allah, dengan persoalan yang macam-macam, itu luar biasa. Saya pun satu merasakan yang sangat luar biasa ya, apalagi ibu-ibu di luar sana yang anaknya Masya Allah luar biasa. Nah, seorang kepala itu harus tahu apa persoalannya. Memang kepala rumah tangga itu di pekerjaannya sudah banyak tanggung jawab yang beliau emban atau beliau harus selesaikan. Tapi ketika pulang ke rumah, pekerjaan, tinggalkan pekerjaan di tempatnya. Datanglah dengan bukan karyawan lagi. Jadi datanglah sebagai ayah, datanglah sebagai suami, datang ke rumah. Lalu seandainya sudah beristirahat, sudah nyaman, coba sekali-kali tanya sama istrinya, gimana Bu keadaan di rumah? Baikkah?
kalau bapak nanya gitu, itu ibu pasti cerocos. Ini pak, gitu. Soalnya memang begitu pak. Di rumah itu sepertinya mudah ya ngurusin 4 anak. Misalkan ngurusin 4 anak yang udah, oh ini sekolah udah ada uangnya. Ini buat makan udah ada uangnya. Sepertinya mudah, tapi dijalankannya itu tidak mudah Bapak Ibu. Itu istri sebenarnya hanya perlu didengarkan saja. Gitu. Ketika semua masuk ke dalam kepalanya nih, apalagi anaknya yang soleh-soleha itu di rumah, yang ini berebut inilah, yang ini menginginkan inilah, itu istri itu sebenarnya di isi kepalanya itu sudah, kalau misalnya kompor panas ya gitu, udah berasap gitu. Nah, ketika Bapak datang ke rumah, Bapak udah istirahat, udah santai, berbagilah sama istri. Tuh, jadi seorang kepala memang harus tahu apa kondisi hari itu di keluarganya. Jangan lepas begitu saja. Nah, seorang istri juga sama. Seorang istri juga harus mengerti ketika suaminya datang dari luar, datang ke rumah, jangan tiba-tiba kita kasih semua persoalan langsung. Pak, ini jangan. Biarkan dulu suami istirahat. Terus seandainya suami ada yang mau disampaikan, sesuatu yang dari luar kita dengarkan dulu gitu. Baru ketika saatnya tiba untuk kita bercerita, ceritakanlah. Dan misalkan istri sudah melaksanakan semua haknya, misalkan ya, semua kewajibannya sudah dikerjakan. Oh, saya sudah mengurus suami, saya udah masakin suami. Terus suami harus kasih dong imbalan sama saya, atau suami harus ajak dong liburan saya, atau suami harus perhatian dong sama saya. Itu pun tidak bisa kita minta Bapak Ibu, karena yang menggerakkan hati suami atau menggerakkan hati itu hanya Allah gitu. Jadi apapun yang kita kerjakan, kewajiban-kewajiban yang kita kerjakan, janganlah jangan mengharap balasan dari manusia, karena biasanya itu banyaknya kecewa Bapak Ibu. Ya, karena manusia itu tidak tahu apa keinginan manusia lain, yang tahu hanya Allah. Jadi setiap kita mengerjakan sesuatu, niatkan karena Allah. Kita senyum sama suami, niatkan kepada Allah. Kita masak untuk suami, niatkan hanya untuk Allah. Jadi kita udah nggak ada tuh take and give. Saya memberi, saya harus menerima. Itu udah nggak ada lagi di kamus kita. Jadi kamus kita harus ganti give and give. Memberi dan memberi. Gitu. Terus menerimanya kapan dong? Yang pertama setelah kewajiban kita terselesaikan, dan ketika Allah tahu bahwa waktu yang terbaik adalah sekarang. Tuh. Jadi jangan berharap kepada suami untuk membalas kebaikan kita. Jangan berharap suami mengerti setelah kita melakukan ini, oh suami harus seperti ini. Tidak. Jadi kita tetap harus mengerjakan kewajiban-kewajiban kita, dan hanya kepada Allah lah kita memohon agar Allah membalasnya. Karena Allah tuh maha kaya ya Bapak Ibu ya. Allah tuh maha kaya, maha penyayang. Ibaratkan gini Bapak Ibu. Sekarang kita seorang ibu melihat anaknya yang soleh dan soleha, terus menginginkan sesuatu gitu ya. Sebenarnya sih sebelum bilang juga, oh anak saya butuh A, pasti kita belikan ya Bapak Ibu, walaupun kita harus berusaha dulu mencarinya gitu. Tapi kalau Allah itu maha penyayang, melihat umatnya soleh, soleha, baik gitu, Allah tuh langsung terenyuh loh Bapak Ibu hatinya. Umatku yang ini tuh mengerjakan sesuatu dengan ikhlas, tidak mengharapkan balasan dari orang lain selain dari aku. Itu Allah yang maha kaya, Allah yang maha penyayang. Pasti apa sih yang kamu inginkan, pasti aku kasih. Gitu. Mau nggak Bapak Ibu? Kalau Allah sudah mengatakan kamu mau apa, aku kasih. Coba di komentarnya siapa yang mau Bapak Ibu? Mau. Ya. Jadi kita itu jangan berharap sama manusia, kita berharap pada Allah yang maha kaya, Allah yang maha penyayang. Itu.
Oke, terus yang selanjutnya tadi komunikasi, cara berkomunikasi itu ada 9 poin ya Bapak Ibu yang sudah saya sampaikan. Nah, sekarang poin yang selanjutnya yaitu next Pak Mirdan. Berbagi pengalaman. Jadi suami istri, anak itu harus berbagi pengalaman karena pengalaman anak dengan pengalaman kita zaman dahulu itu berbeda. Jadi kita harus saling bercerita pengalaman anak, pengalaman suami untuk hari ini atau untuk atau hari-hari sebelumnya. Jadi saling bercerita. Terus yang selanjutnya, Pak Mirdan boleh. Poin selanjutnya yaitu kekuatan spiritual. Yang ini kayaknya sudah Pak Mirdan. Next. Berbagi pengalaman, terus kekuatan spiritual. Kekuatan spiritual itu yang tadi juga sudah kita bahas, sudah kita singgung. Ketika kita semangat belajar atau ibadah, nah di situ kita harus punya visi misi dalam keluarga dan tujuannya hanya untuk ibadah. Coba selama ini Bapak Ibu pernah nggak membicarakan dengan suaminya visi misi dalam keluarga? Sepertinya ya nikah aja gitu ya, jalani aja gitu. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu belum melakukannya, ayo coba bicara sama suaminya visi misi kita ke depan tuh sebenarnya apa sih? Tujuan kita menikah itu apa sih? Anak-anak kita mau kita arahkan seperti apa? Tuh. Kan kalau jalan-jalan juga ya Bapak Ibu ya, sebelumnya kan kita udah ditulis tujuannya. Oh, mau ke Bali. Mau ke Bali itu apa aja yang dikunjungi, hotelnya apa saja, kira-kira biayanya berapa gitu kan. Mau jalan-jalan aja kita rinci sedemikian rupa, malah kadang-kadang pakai IO gitu kan. Sekarang kita menikah yang akan hidup bertahun-tahun itu tidak punya tujuan, tidak punya perincian gimana kita mau mengarahkan keluarga kita ini menjadi ajaib, keluarga kita ini menjadi bahagia. Ya kita menikah aja ya udah aja jalanin aja ya, nggak bisa Bapak Ibu. Kalau perjalanan atau jalan-jalan itu pengen sukses, otomatis kita harus merencanakan sebelum keberangkatan biayanya atau pakai bajunya kita biar di foto matching gitu kan, hingga sampai tujuannya, hingga sampai pulangnya nanti bawa oleh-olehnya gitu kan, itu direncanakan secara sangat terperinci. Tapi untuk pernikahan kok kita nggak ada catatannya gitu, catatan untuk apa sih kita menikah ini gitu, anak-anak kita mau kita arahkan kemana sih, oh kalau misalnya tidak tercapai rencana ini apa rencana B-nya gitu kan. Ya Bapak Ibu coba mulai dari sekarang kita tulis, kita kompromi sama suami apa sih, atau kalau misalnya setahun ke depan atau sebulan ke depan pelan-pelan aja dulu tuh ya. Jadi udah terperinci apa aja yang harus dikeluarkan, biayanya berapa gitu. Nah, sekarang kan kita hidup di dunia ini tujuannya untuk pulang ya Bapak Ibu ya. Kita kan ini makhluk ajaib, makhluk dari surga. Kita diciptakan awal itu di surga. Terus kita mau pulang ke surga. Terus kita nggak tahu apa yang harus dilakukan di dunia ini, kita nggak tahu untuk tujuan ke surga itu. Kira-kira nyampe atau enggak Bapak Ibu? Enggak, Bu. Enggak, ada yang bilang enggak, atau mungkin nyampe juga, tapi harus masuk dulu gitu kan. Masuk dulu kemana gitu kan. Nah, gimana caranya kita menuju tujuan kita itu, insya Allah selamat dunia akhirat, merasakan surga sebelum surga. Ya, mau nggak Bapak Ibu? Merasakan surga nggak cuma sebelum surga ya? Oh ya, itu pun kita sampaikan. Itu pun kita sampaikan Bapak Ibu sama anak-anak kita. Kita tujuannya pulang ke surga anak-anak. Yuk sama-sama sama ayah, sama-sama sama ibu yuk, biar kita nanti sampai ke surga ngumpul bareng-bareng di sana. Walaupun nanti ayah pengen ditemenin sama bidadari di surga gitu. Tapi tetap
keluarga pasti pasti berkumpul di sana, apalagi keluarga yang soleh dan solehah ya Bapak Ibu. Insya Allah kita semua dikumpulkan di surganya Allah ya Bapak Ibu. Abu Asem. Amin. Nah, Ya, yang terakhir Bapak Ibu sekarang tipsnya itu adalah strong family, kekuatan keluarga atau kemampuan keluarga untuk mengelola persoalan yang berlebih. Kalau persoalan kecil-kecil mungkin bisa diselesaikan secara pelan-pelan gitu. Tapi kalau ada persoalan yang sangat berlebih itu harus kompak. Keluarga itu harus kompak. terus kompak nih. Gitu. Kalau di magnet rezeki itu Bapak Ibu menyelesaikan persoalannya itu bisa masuk ke dunia kuantum atau kita bertanya sama sahabat kita yaitu Al-Qur'an. Ya, namanya Garputala. Bapak Ibu kalau misalnya mau tahu ilmu Garputala, Bapak Ibu bisa masuk ke Telegram Magnet Rezeki atau YouTube juga ada Magnet Rezeki, cari Garputala, itu Masya Allah Bapak Ibu. Kalau saya pribadi ya, setiap saya mempunyai persoalan yang bikin hati tidak tenang, karena hati tidak tenang itu tanda rezeki tidak datang Bapak Ibu. Jadi Allah kasih rezeki ketika hati kita sudah tenang. Nah, untuk menenangkan hati itu, kita udah nggak perlu tuh bikin status yang galau-galau. Kamu kok nggak ngerti perasaanku, atau status apa gitu ya. Udah nggak ada lagi Bapak Ibu. Kalau kita sudah punya sahabat Garputala. Nah, sahabat ini, Garputala ini Bapak Ibu, nggak akan ngomongin kita ke orang-orang. Ini sahabat yang paling bisa kita percaya. Bapak Ibu, kalau saya udah bicara tentang Garputala, Insya Allah itu getarannya kalau setiap punya persoalan pegang Al-Quran, terus kita memohon sama Allah untuk diberikan solusi dari persoalan-persoalan kita, itu seperti langsung kena Bapak Ibu, seperti dikasih jawaban langsung dari Allah. Masya Allah. Telegram Garputala. Garputala itu luar biasa Bapak Ibu. Bapak Ibu wajib cari di Telegram ilmu Garputala. Makanya bakal bawa Quran. Nah, itulah Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, dan mohon maaf jika ada kekurangan di sana di sini, dan saya pun bukan berarti saya di sini adalah keluarga yang sangat baik. Saya pun di sini masih belajar, yang tadi saya sudah sampaikan. Semoga dengan apa yang sudah saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk Bapak Ibu, untuk saya pribadi, dan mudah-mudahan kita bertemu bersama keluarga-keluarga di surganya Allah nanti, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, kata-kata penutup dari saya mungkin, jadilah keluarga yang bahagia. Karena dari keluarga bahagia kita akan melahirkan anak-anak yang ajaib. Jika semua keluarga bisa bahagia dan menjadi keluarga ajaib, maka mudah menjadikan Indonesia ajaib. Sekian Bapak Ibu, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Tiara atas sharing ilmunya pada malam hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua ya sebagai pembelajar di malam hari yang indah ini. Siap kita, bapak-bapak katanya kita tuh kepala keluarga ya, padahal kita tuh kepala dosa gitu. Kita yang menanggung dosa istri kita, anak-anak kita gitu. Reti Karawang, waalaikumsalam. Jazakallahu khairan katsiran ilmunya Teh Tiara. Baik Kak, Bapak Ibu, kalau ada yang mau ditanyakan bisa langsung open mic atau tulis di kolom chat. Kita masih ada waktu pada malam hari ini untuk kita ngobrol-ngobrol. Alhamdulillah, jazakallahu khairan katsiran untuk ilmunya keluarga. Baik, Ibu Eka ada yang mau ditanyakan, silahkan Bu Eka.
Kasur mah mana teh? Kasur belum. Oh, nggak ada kayaknya mereka. Baik, kita keluarga berbahagia. Sakinah, mawadah, dan warohmah. Ibu Eka ada yang mau disampaikan? Silahkan. Atau jika ada yang menambahkan gitu Pak Mirdan ya, boleh nambahin ongkos. Tuh, ini ada Bu Oti, Bu Oti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nambahin sedikit kali ya. Boleh Ibu. Boleh. Ya kalau dari pengalaman menikah 1995, satu ya yang saya pikir mesti dijaga, saling menghargai, dan paling penting itu satu sama terhubung. Nggak tahu gimana caranya, memang satu sama terhubung itu harus diupayakan karena tidak mudah. Ya, itu. Satu itu bisa diciptakan, insya Allah yang lainnya mengikuti. Gitu. Ya seperti tadi kan, disebut juga ada terumbu karang, membahagiakan, memuliakan, itu semua akan timbul ketika sudah satu sama terhubung. Artinya tadi satu visi, ya satu misi dan sadar. Nah, kan kata sadar itu kan memang awal dari keajaiban ya. Sadar bahwa apa yang kita lakukan ini dampaknya lahir batin, dunia akhirat, gitu. Lagi kalau kita punya anak, wah itu udah seorang ibu ya, pasti dia akan mementingkan kepentingan anak-anaknya, dan biasanya seorang ibu ya biasa aja gitu loh menjalani kehidupan perkawinannya begitu ya. Ya, ini Pak Mirdan sama Bu Tiara masih muda begini sudah dapat ilmu MR, ini luar biasa ini. Insya Allah aman, sejahtera, bahagia lahir batin. Amin, amin. Saya usia 50 lah ya. Ya, usia 50 baru kenal ilmu magnet rezeki, dan saya pikir Masya Allah. Tapi ya Alhamdulillah masih dipertemukan dengan ilmu ini. Itu aja. Hatur nuhun ya. Iya Bu Oti, sami-sami Bu Oti sharingnya. Ya emang cinta dan kasih sayang ibu itu selalu di plus 6 ya. Jadi terus give and give gitu. Karena lagunya zaman TK juga kita, kasih ibu sepanjang masa, apa ya gitu ya Mas, tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi dan hanya memberi, tak harap kembali gitu ya. Emang gitu, nggak ada tak harap kembali gitu ya buat yang. Iya, namanya ibu mah plus 6 tepat. Jadi kalau ibu tidak plus 6 ya berarti introspeksi diri, muhasabah lagi, ada apa ini gitu. Siap Bu Oti, terima kasih. Bunia BD, Bun boleh nanti share PPT-nya ya, yang nyimak dari awal punten, tak harap kembali. Oh iya, terima kasih Bu Ois. Pak Aceng, Pantun tidak ada keluarga yang sempurna, bagaimana menyikapi kekurangan-kekurangan yang ada, katanya tuh. Ada pertanyaan dari Bu Ois. Tidak ada keluarga yang sempurna, bagaimana menyikapi kekurangan-kekurangan yang ada, katanya. Silahkan Ibu Tiara dijawab.
Pertanyaannya tadi apa Pak Firdan? Maaf. Pertanyaannya, tidak ada keluarga yang sempurna katanya. Terus bagaimana menyikapi kekurangan-kekurangan yang ada katanya? Betul sekali Bapak Ibu. Nah, Bu Eis ya. Tidak ada yang sempurna, kesempurnaan itu hanya milik Allah. Gitu. Insya Allah, Allah ciptakan kita berpasang-pasangan sudah dalam koridor atau sudah yang terbaik dari Allah. Kita saling mengisi apa yang menjadi kekurangan atau ketidakbaikan dalam suami kita. Nah, kita juga harus menyadari diri kita juga bahwa tidak sempurna. Jadi apapun nanti yang suami kita isi, kita harus terima dengan hati yang lapang. Begitupun suami. Jadi jangan sampai seandainya nanti suami punya ketidaksempurnaan ketika istri memberikan masukan karena beliau adalah seorang suami atau seorang kepala, kadang-kadang tidak mau menerima atau tidak bisa menerima dari istrinya, itu yang sangat tidak dianjurkan gitu. Jadi tadi itu kita harus berkomunikasi dengan baik, saling mengisi apa kekurangannya, apa kelebihannya. Dalam proses pembelajaran ini insya Allah kekurangan akan menjadi kelebihan untuk kita bisa menjadi lebih baik. Itu mungkin Pak Firdan. Baik, terima kasih Ibu Tiara. Ya begitu katanya Bu Is, kita harus saling mengisi dari celah-celah yang ada gitu, karena kita laki suami pakaiannya istri, istri pun pakaiannya laki-laki gitu ya. Sebagaimana sama-sama menjadi pakaian, fungsinya itu ya sebagai penutup aurat untuk pasangan kita gitu. Jadi kalau ada sesuatu yang nggak bagus ya kita tutupi aja. Yang terpenting ya bisa didiskusikan berdua. Intinya sih komunikasi sepertinya kalau dalam berhubungan. Ini Pipit Sri Subekti kurang benar lagunya, nggak hafal lagi ya lagunya. Nggak ingat lagi lagunya. Udah nggak TK dulu, sekolah itu langsung SD. Jadi nggak ingat, nggak pernah dinyanyiin pula. Pak Aceng, terima kasih ilmunya. Semoga ilmunya berkah dan bermanfaat. Izin lab guru dulu. Mau acara rutinan silahkan Pak Aceng. Pak Anton, terima kasih Bu Tria. Semoga menjadi semangat menjalaninya. Ibu Herni, Bu maaf suami saya tidak mudah diajak sholat. Bagaimana cara agar suami mau sholat gitu? Ya, jawab ya, izin menjawab. Jadi untuk suami yang tidak mudah sholat, begitupun misalnya untuk anak yang tidak mudah sholat, yang pertama kita bisa memberikan contoh mungkin ya, kalau misalnya sudah kita ayo ajak, terus masih belum bisa juga, kita harus kuatkan diri kita untuk selalu memberikan contoh yang terbaik. Kita sholat tepat waktu, jangan bosan-bosan untuk menjawab, untuk mengajaknya. Terus yang paling penting kita itu masuk ke dunia kuantum, karena keajaiban itu terjadi di dunia kuantum Bapak Ibu. Dunia kuantum itu apa sih? Kalau yang ikut MR mungkin tahu ya, dunia kuantum itu gimana dunia yang tidak bisa terlihat oleh mata kepala kita, tapi bisa terasa. Nah, kita masuk ke dunia kuantum itu ya ketika kita sedang sholat, kita memohon kepada Allah agar karena yang menggerakkan hati manusia itu hanyalah Allah yang bisa. Dan terus tanamkan di pikiran kita Bapak Ibu, karena kekuatan pikiran itu dahsyat Bapak Ibu. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, insya Allah itu diaminkan sama Allah. Jadi kita terus pikirkan suami saya rajin sholat, sambil kita ucapkan rajin sholat, ayah rajin sholat. Itu tuh akan menjadi akan menjadi sinyal yang kuat buat narik suami kita. Mungkin Bapak Ibu tidak melihat sinyal itu, tapi sinyal itu betul-betul nyata Bapak Ibu. Gitu.
Contohnya seperti kalau kita lagi ngobrolin orang ya, lagi ngobrolin sesuatu, misalnya ngobrolin orang, misalnya saya ngobrolin Pak Mirdan, Pak Mirdan, Pak Mirdan, Pak Mirdan, tiba-tiba Pak Mirdan itu datang, panjang umur gitu kan. Siapa yang belum pernah merasakan hal itu? Jawabannya pasti semua pernah. Nah, loh, kok kebetulan itu pernah semua? Kalau semuanya pernah, berarti rumusnya ini adalah bisa dilakukan. Bukan kebetulan lagi, tapi ini adalah keajaiban yang bisa dilakukan oleh semua orang. Gitu. Jadi kekuatan pikiran, kekuatan ucapan masuk ke dunia kuantum, insya Allah suami akan tertarik oleh sinyal dari dunia kuantum itu, Pak Ibu. Ibu siapa? Ya, tadi yang tanya. Dari Bu Herni Lestari. Ya, itu. Jadi nggak bisa kita cuman bilang, ayo Pak salat, nggak bisa. Tapi kita harus kuatin pikiran kita, kuatin dari ucapan kita masuk ke dunia kuantum. Insya Allah secepatnya Bapak suami kita akan tertarik sama doa-doa kita yang terus kita yang kita tanamkan di pikiran kita. Itu mungkin Pak Mirdan. Baik Bu Herni, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya. Jadi di LOV kan katanya di law of projection gitu, dibayangkan suami kita itu sudah melakukan sholat gitu. Terus aja gitu, dan terus bawa dalam setiap doa-doa kita, mudah-mudahan suami kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa mendirikan sholat gitu. Ya sambil diajak juga, bisa diajak, tapi diajaknya dengan cara yang sangat halus gitu. Tipo 1814, semoga dengan ikut magnet rezeki ini menjadikan keluarga kita keluarga yang bahagia dan ajaib dengan dibentengi garpu taala. Terima kasih. Ini Bu Herni, amin ya. Kita doakan sama-sama ya suaminya Bu Herni. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada suami Bu Herni untuk bisa rajin menjalankan dan mendirikan sholat 5 waktu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik Bapak Ibu, silahkan mau ada yang ditanyakan lagi. Kita masih ada waktu 10 menit lagi sebelum. Ya mungkin tambahan Pak Mirdan. Iya. Untuk para istri yang misalnya suaminya belum rajin sholat, belum rajin beribadah, atau kadang-kadang misalnya suaminya yang tidak bekerja, istrinya yang bekerja gitu. Teruslah niatkan semuanya karena Allah. Karena apa yang misalnya Bapak Ibu berikan kepada suami, insya Allah itu adalah sedekah terbaik ya, kalau misalnya ngasih ke suami itu sedekah terbaik. Dan seandainya kita udah mengajak suami kita sholat, beliau belum sholat, jangan kesel, jangan marah juga, karena dosa suami tidak akan kita tanggung gitu kan. Suami justru menanggung dosa-dosa istri dan dosa-dosa anak-anaknya. Jadi kita hanya wajib mengingatkan saja, nggak usah marah, nggak usah kesal, karena apa yang beliau lakukan kita tidak menanggungnya. Gitu catatannya buat para istri. Itu Pak Mirdan. Baik, terima kasih atas tambahannya. Silahkan Bapak Ibu Pak Kaju sambil mijit, keren, sambil mijit sambil belajar. Mudah-mudahan ilmunya masuk. Siap Pak Kaju, sip, mantap Pak Kaju, keren sekali. Silahkan Bapak Ibu, kita masih ada waktu kurang lebih 10 menit lagi untuk kita berdiskusi gitu ya. Ibu Gina silakan, ini ada raise hand, silakan open mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya ya Bu Tiara.
Ya, mangga. Siap. Pak Midan. Ya kan kebetulan saya dan keluarga anak saya, suami gitu kan hidup di lingkungan yang beragam. Dan ketika ada apa-apa itu saya selalu tanamkan kepada anak saya tuh tidak ada gitu agama yang mengajarkan keburukan. Semua agama itu mengajarkan kebaikan. Apakah dengan statement saya seperti itu takutnya tanpa saya sadari saya membenarkan agama itu gitu. Kan ada kan dalam keterangan ketika kita mengikuti suatu kaum atau golongan kita termasuk dalam golongan itu. Jadi saya tuh ingin kayak ngasih tahu ke anak saya, ke keluarga saya gitu. Tetapi tanpa ingin mengurangi rasa hormat anak saya kepada keluarga yang beragam itu gitu, biar tidak ada pikiran negatif atau apa gitu dari anak saya, tapi tetap saya ngasih tahu bahwa ini yang baik yang ini yang buruk yang itu gitu. Seperti itu, Tiara. Baik, terima kasih Bu Gina. Silakan Bu Tiara, bagaimana nih menyikapi keberagaman yang ada di sekitar lingkungan kita dan mengajarkan kepada anak bahwa semua agama itu adalah baik. Makasih Teh Gina. Teh Gina luar biasa ya, karena saya tahu Teh Gina ini kondisi di kondisi keluarganya seperti apa. Alhamdulillahnya Teh Gina, jika kita berada di suatu komunitas yang tadinya tidak baik, terus ketika ada kita menjadi baik atau kita menjadi jalan hidayah untuk mereka, alhamdulillah insya Allah itu pahalanya luar biasa. Tapi di situ kita memang harus kuat ya, karena misalnya 10 dan 1 itu tenaga kita, hati kita itu harus benar-benar kuat gitu. Dan besar kemungkinan ketika kita sedang iman kita sedang lemah, besar kemungkinan ada beberapa yang mengikuti akhirnya. Tapi kami semua akan insya Allah mendoakan agar Teh Gina tetap istiqomah dalam menjalankan ibadah ini, dalam menjalankan agama ini. Terus misalnya statement saya betul nggak ya? Semua agama mengajarkan kebaikan. Kalau misalnya menurut saya semua agama memang mengajarkan kebaikan, tapi semua agama tidak sama. Tetap harus ditanamkan bahwa agama yang sedang kita anut misalnya kita percaya ini adalah sekarang Islam. Islam itu mengajarkan seperti ini nak, dan yang beda agama itu Kristen ini begini. Tetap kita harus kita sampaikan. Jangan sampai di benaknya karena menurut ibu saya sama baik gitu, jadi saya nggak apa-apa ikut ke sini ikut ke sana, enggak, jangan seperti itu. Jadi kita harus ada batasannya. Iya, karena khususnya itu keluarga yang saya ini kan takutnya mengurangi rasa hormat anak saya juga, karena tapi dia berpikiran Teh Gina juga nggak apa-apa menyampaikan itu sama orang tua misalnya atau sama keluarga yang berbeda agama itu. Teh Gina sampaikan, punten ya kalau misalnya anak saya diajarkan seperti ini, komunikasikan aja, karena tidak agama kita tidak sama ya, silakan ibadahmu untukmu, ibadahku untukku gitu. Iya, karena emang visi misi saya mungkin sama suami ke depan agar anak saya nanti gitu tanpa diajarin bilang jangan atau gimana, dia udah mengerti gitu apa yang harus dia lakukan dan apa yang tidak boleh dia lakukan gitu. Iya sih, lingkungan memang sangat berpengaruh. Iya, itu lingkungan. Kalau bisa gitu, jangan kita harus cari lingkungan yang terbaik. Selain keluarga, yang kedua adalah lingkungan. Iya. Mungkin jadi kita harus bicara juga ya, nggak apa-apa sedikit-sedikit ya, disampaikan harus. Iya. Tuh pemirsa. Kasih Tiara. Siap, terima kasih Teh Gina. Ya, memang kita harus menyampaikan bahwa Islam itu adalah agama yang paling baik tentunya. Agama penyempurna. Baik, Teh Gina. Sudah Pak Kaju, ada yang mau disampaikan? Sudah open mic?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Kaji silakan. Nuhun tina ilmuna anu luar biasa dahsyat dinambikan ilmu anu manfaat insyaallah. Tapi dinambikan kang karena ka istrina upami istri teh kedahna seueur dipuji, seueur ari istri kedah seueur dipuji, upami salah oge ulah disalahkeun. Upami salah tong disalahkeun istri mah. Masyaallah. Sabab lamun istri posisi kersa kurang disalahkeun kalah mempengaruhi suasana. Jadi ini istri kersalah tong disalahkeun ku urang. Terus segala rupi istri kudu loba dipuji ku suami. Baik itu tina penampilanana atau tina pasakanana sanos eta pasakan rada kirang nah gitu. Puji we pokona mah. Supaya rumah ayam bumbuna gitu. Terus saja kita suami kudu seueur masihan istri. Siap, atur nuhun Pak Kaju. Aduh, luar biasa sekali ini. Jadi kita sebagai suami itu harus sering memuji istri dan jangan. Jadi istri itu emang selalu benar gitu ya. Jadi rumusnya tuh istri itu selalu benar. Kalau istri salah, ingat nomor 1, istri itu selalu benar gitu. Kurang lebih begitu ya Pak Kaju ya. Ini ada pertanyaan dari Ibu Nurhayati. Teh Tiara, maaf mau nanya, suami saya selalu mengikuti segala permintaan adik atau abangnya jika meminta uang buat kebutuhan mereka. Padahal kami juga butuh karena anak-anak masih sekolah. Yang saya tanyakan, salahkah kalau saya marah atau melarang kepada suami untuk tidak terlalu mengikuti permintaan keluarganya? Silahkan Ibu. Ya Allah, dahsyat ya. Bu, suaminya sangat sangat baik, mau membantu keluarganya. Beliau mencintai adiknya, mencintai abangnya. Secara otomatis beliau akan mencintai istrinya, mencintai anak-anak. Terus gimana dong? Kami aja butuh gitu. Padahal kami aja butuh untuk keperluan sekolah gitu kan. Jadi kalau saya pribadi melihat ini, insya Allah rezeki itu datangnya dari Allah. Ya, ketika kita mengeluarkan uang kita di jalan Allah, insya Allah Allah akan balas dengan berkali-kali lipat, baik di dunia maupun di akhirat gitu. Tapi kita pun butuh Bu, misalnya buat sekolah. Perlu disampaikan juga sama suami, ayah kebutuhan anak-anak ini. Nah, selebihnya biarkan suami yang berpikir, kan? Jadi kita udah lepas tuh dari dari penatnya. Padahal butuh nih anak bayaran. Yang penting kita udah sampaikan, ayah anak-anak butuh ini. Jadi kita nggak usah ngelarang. Kalau saya pribadi, saya tidak usah melarang suami mau memberi pada adiknya atau pada kakaknya, apalagi pada orang tuanya gitu ya. Karena insya Allah suami udah punya pemikiran, oh anak-anak bisa nanti dibayarnya dari uang ini, nggak ada perencanaannya beliau gitu. Jadi kita juga merasa ikhlas, kita juga tenang, tetap meminta sama Allah, mudah-mudahan Engkau ya Allah bukakan pintu rezeki dari sisi manapun, dari kanan, dari kiri, dari bawah, dari atas. Gitu. Jadi kita yang pertama ketika suami misalnya, sebenarnya sih suami nggak usah minta izin ya Bapak Ibu untuk mengeluarkan uangnya kepada istri. Tapi kalau misalnya suami Bapak Ibu izin, itu sangat luar biasa menurut saya, karena dia izin
mau ngasih ini, ya, tinggal kita bilang ibu nggak ngelarang, tapi ini kebutuhan untuk biaya sekolah anak-anak gitu, tapi ibu tetap serahkan ke ayah karena ayah tahu yang terbaik yang mana gitu. Jadi hati kita tenang, rumah tangga kita tentram gitu, Bu, menurut saya. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan bisa menjawab Bu Nur Hayati. Ada lagi pertanyaan dari Bunda Ari. Bunda Tiara, saya Bunda Ari ingin bertanya bagaimana menyikapi apabila keluarga kandung suami banyak yang non-muslim. Kemudian mereka sering mengadakan acara keluarga dengan melakukan ibadah sesuai dengan agama yang mereka anut. Lalu kami sekeluarga karena muslim bagaimana harus bersikap, apalagi anak kami yang masih usia 11 tahun dan 14 tahun sering komplain. Kenapa kok datang ke acara tersebut? Saya bingung, mau menolak tetap tidak enak dengan keluarga suami. Adapun di keluarga suami yang muslim jumlahnya minoritas termasuk suami. Ya, mungkin sama ya tadi hampir sama ceritanya dengan Teh Gina. Begitupun Teh Gina, keluarga dari suaminya banyak yang tidak muslim, malahan suaminya itu mu'alaf gitu. Jadi saya pernah dengar gitu ya, Nabi Muhammad gitu ya. Ada yang ngajak gitu ke Nabi, wow sekarang hari ini kamu saya ibadah menurut ajaranmu, besok kamu gantian, kamu beribadah menurut kepercayaan saya. Langsung Nabi menolaknya tentunya dan berkata, ibadahmu untukmu, ibadahku untukku. Jadi seandainya ada acara-acara seperti itu, tegas gitu. Kalau menurut saya tegas. Kalau untuk agama kita harus tegas. Mohon maaf ayah, ibu, adik, kakak, paman, tante, karena saya muslim, saya tidak mengikuti acara tersebut. Pasti mereka mengerti, insya Allah. Dan jangan sampai anak-anak kita, apalagi yang umur 11 sampai 14 tahun, ketika mereka komplain tapi kita masih tetap memaksakan untuk datang ke acara itu, hati-hati, suatu saat mereka akan seperti itu pada ibu. Nanti ibu bagaimana bicaranya gitu kan? Kalau suatu saat mereka, lah ibu juga dulu menghargai orang, boleh kok datang. Nah, kita jaganya di situ. Jadi untuk hal-hal yang sangat udah ketentuannya di agama udah pasti gitu, udah kita memohon maaf aja, mohon maaf kami tidak bisa datang, ya itu langsung aja bilang seperti itu. Menurut saya sih mereka insya Allah mengerti. Ya Pak, dan mungkin segitu. Baik, terima kasih. Mungkin itu pertanyaan terakhir dari Ibu Bunda Ari, ya mudah-mudahan bisa menjawab. Kita tanamkan akidah yang baik kepada anak-anak kita dan adab tentunya, karena adab itu harus didahulukan lebih daripada ilmu. Terima kasih Bapak Ibu semuanya yang telah hadir di COKOMR Sikapura, kajian online Magnet Rezeki Korwil Sikapura. Mudah-mudahan, terima kasih Bunda Tiara untuk penjelasannya, Masya Allah, jazakallah khairan katsiran. Mudah-mudahan kita semuanya bisa tercerahkan di malam hari yang indah ini. Kita tutup KOMR kita, kajian online Magnet Rezeki Sikapura, dengan membaca doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, Bapak Ibu semuanya, saya Mirdan Hardiansah dan pemateri pada malam hari ini Ibu Tiara Nurul Ulfah CTMR pamit undur diri. Mudah-mudahan malam ini Bapak Ibu semuanya bisa istirahat dengan nyenyak, dengan tenang, dan bangun kembali besok pagi dalam keadaan semangat yang prima luar biasa. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Terima kasih Pak Widan. Sama-sama Ibu. Terima kasih. Terima kasih ilmunya. Terima kasih ilmunya. Terima kasih Teh Tiara ilmunya. استجيب لي آمين. واستر لكل العيوب واكشف لكل الكروب واكفي أذى المؤذين ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين. لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول